Ternyata banyak orang yang kurang memahami ini, padahal ini merupakan salah satu dari rukun iman, qada qadar. Qada qadar merupakan rahasia besar semesta yang mampu menjadikan manusia itu tidak memiliki rasa takut ataupun kekhawatiran di dalam menjalani kehidupannya. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang-orang yang saya temui ketika ditanyakan mengenai qada dan qadar, mereka menjawab bahwa qada dan qadar itu adalah perihal antara takdir baik dan takdir buruk. Hanya sebatas itu. Memang nggak salah sih, cuman kalau misalkan definisi dari qada dan qadar hanya sebatas takdir baik dan takdir buruk aja, kayaknya terlalu sempit untuk makna qada qadar yang sangat luas. Bicara tentang qada qadar itu selalu diidentikan dengan takdir. Nah, di dalam takdir ini sebetulnya akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalkan, ketika seseorang itu kaya atau miskin, itu apakah takdir ataukah pilihannya sendiri? Takdir atau bukan gitu, atau hasil usahanya sendiri. Kalau misalkan jawabannya adalah takdir, misalkan kekayaan itu ya orang itu ditakdirkan untuk kaya, orang itu ditakdirkan untuk miskin, maka pertanyaan selanjutnya adalah ya udah ngapain kerja gitu, karena kan dia udah mau kaya nih, udah ditakdirkan kaya, ya udah mau kerja mau enggak, takdirnya udah kaya harusnya kaya gitu. Terus yang ditakdirkan miskin, kasihan tuh, dia mau kerja keras segimanapun, pergi pagi pulang malam, ya dia ditakdirkan miskin, ya miskin aja gitu. Itu apakah seperti itu? Jadi jawabannya adalah takdir atau bukan? Gitu. Jika jawabannya kekayaan ataupun kemiskinan itu bukanlah takdir, melainkan adalah suatu pilihan dari manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah orang-orang miskin itu memilih untuk miskin? Ternyata enggak ya, faktanya orang-orang miskin juga yang kebetulan sedang miskin ya, mereka tuh berjuang, mereka bekerja keras untuk bisa menjadi kaya. Tetapi kita lihat, bisa kita riset sendiri ya, bahwa ada orang yang memang seumur hidupnya tuh dia bekerja keras, berjuang gitu, tetapi sampai meninggal ternyata hidup dalam keadaan kurang ya, atau cukup mungkin. Ada juga orang-orang yang mungkin dari segi usahanya nggak terlalu besar gitu, effortnya tuh, daya juangnya tuh biasa aja, tetapi dia dilahirkan dari orang kaya, dia hidup mapan, hidup serba berkecukupan, sampai meninggal juga dia dalam kondisi banyak hartanya, ternyata ada gitu. Oke, contoh lainnya ya, misalkan ada seorang yang sedang sholat. Nah, maka di sini kita bisa lihat apakah si orang ini sholat itu adalah takdir atau pilihannya sendiri. Nah, ini juga memunculkan berbagai macam jawaban ya. Misalkan jawabannya adalah orang ini ya dia takdir gitu, dia ditakdirkan untuk sholat saat itu gitu, bukan kehendaknya sendiri, bukan pilihannya sendiri. Maka otomatis orang ini terpaksa ya, maksudnya dipaksa, bukan kehendaknya sendiri, dia dipaksa sholat karena udah takdirnya dia sholat. Dan ternyata takdirnya menyebutkan bahwa dia itu harus selalu sholat, rajin sholat, dan nantinya meninggal otomatis masuk surga ya. Maka dia masuk surga karena takdir gitu, bukan kehendaknya sendiri. Nah, ini kayaknya kasihan banget orang-orang yang ditakdirkan tidak sholat ya. Dia ditakdirkan tidak sholat, tidak rajin sholat, ketika meninggal tiba-tiba masuk neraka karena tidak sholat loh. Kayaknya nggak fair aja gitu ya. Seseorang itu ada yang dipaksa masuk surga, seseorang itu ada yang dipaksa masuk neraka gitu. Berarti kayaknya bukan itu ya jawabannya. Ketika orang sholat itu kayaknya bukan karena ditakdirkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita jawab bahwa seseorang itu sholat yaitu atas kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri gitu. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkuasa untuk membuat orang-orang sholat gitu? Apakah Allah tidak berkuasa untuk orang-orang itu rajin beribadah gitu?
Ini juga kayaknya kurang tepat gitu. Jadi jawaban apa yang benar? Bisa contoh lain lagi ya. Misalkan ada seseorang yang melakukan tindakan pencurian gitu, maling lah gitu. Dia tuh maling, terus ketangkap. Terus ketika ditangkap dia diinterogasi. Ternyata si malingnya bilang, oh saya mencuri ini takdir dari Allah gitu. Memang sudah ditakdirkan saya ini mencuri gitu. Apakah cukup dengan begitu? Jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai takdir, maka hal-hal seperti ini itu tidak ada ujungnya. Kita tidak akan menemukan jawaban yang tepat dan definisi yang benar. Ternyata pemahaman-pemahaman seperti ini mengenai takdir itu ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak ada pemahaman yang seperti ini. Kalau kita mengecek sejarah, pemahaman ini adalah ketika masa-masanya Abbasiyah. Ketika masa Abbasiyah itu sejak Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani. Gitu. Dan di sana ditemukan ya kitab-kitab dari filsafat Yunani yang dipelajari oleh Muslim itu berisikan tantangan-tantangan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Gitu. Ini takdir atau bukan? Ini kita belajar, bekerja, atau sukses atau gagal itu takdir atau pilihan kita sendiri, takdir atau bukan, kehendak Allah atau kehendak manusia kayak gitu. Nah dari situ muncullah dua pendapat besar atau menjadi dua golongan ya yang memiliki pendapat mengenai takdir ini. Yang satu adalah Qadariyah. Qadariyah ini dia memiliki pemahaman bahwa segala hal itu merupakan pilihan manusia gitu. Kita bekerja itu pilihan manusia, kita kaya pilihan manusia, kita miskin juga pilihan manusia, pintar pilihan manusia. Itu nggak ada hubungannya sama takdir. Itu golongan Qadariyah gitu. Jadi segala hal itu merupakan kehendak manusia, pilihan manusia. Satu lagi adalah golongan Jabariyah, sebaliknya dari Qadariyah. Golongan Jabariyah ini berpendapat bahwa segala hal itu justru ditakdirkan oleh Allah gitu. Sudah dicatatkan. Kita ini menjalani kehidupan yang sudah diskenariokan. Jadi kita kaya ya takdirnya kaya, kita miskin ya takdirnya miskin. Kita pintar itu udah ditakdirin kalau kita tuh pintar gitu. Bodoh juga sama, itu semua takdir. Dari golongan Qadariyah dan Jabariyah ini ternyata memiliki pengikut yang banyak ya, memiliki orang-orang yang sangat banyak, memunculkan berbagai macam buku-buku atau kitab-kitab gitu. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Yang akhirnya sampai sekarang pun ternyata masih ada ya efek-efek dari pemikiran-pemikiran Qadariyah maupun Jabariyah ini. Dari pemahaman Qadariyah dan Jabariyah ini, manakah yang benar? Ternyata tidak dari keduanya. Untuk memahami hal ini, kita harus membongkar dengan lebih detail lagi. Oke, faktanya adalah di dalam kehidupan kita, memang ada hal-hal yang kita tuh bisa memilih. Ketika kita sholat itu kita bisa benar-benar bisa kita pilih gitu. Apakah kita sholat atau enggak atau dinantiin deh gitu. Ketika kita misalkan sedekah, itu juga berada di dalam kontrol kita sebetulnya. Faktanya begitu. Kita bisa sedekah saat itu atau bisa juga enggak. Ketika misalkan kita bekerja, kita bisa kerja, kita juga bisa, faktanya ya, kita bisa memilih untuk enggak kerja deh gitu. Diam aja di rumah, santai-santai gitu. Misalkan ada seorang maling, dia mencuri, faktanya juga sebetulnya dia bisa saja mencuri dan bisa saja tidak sebetulnya. Dia bisa nggak jadi deh gitu, pulang lagi aja. Ini bisa kita lakukan, ini bisa kita kontrol. Kita angkat tangan sekarang, turunin, angkat tangan kiri. Ini semua berada di dalam kontrol kita. Ya, faktanya ada hal-hal yang bisa kita kuasai sebagai manusia. Di lain sisi, ada juga ternyata hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kuasai. Kita nggak bisa kontrol nih. Contohnya, saya dilahirkan sebagai seorang pria. Apakah itu bisa saya pilih? Kan enggak ya. Nggak bisa saya milih dilahirkan sebagai pria atau sebagai wanita gitu. Cewek atau cowok. Nggak bisa kan?
Yang lainnya, misalkan saya terlahir dalam ras Sunda ya, suku Sunda. Apakah saya bisa gitu ketika dilahirkan menjadi orang Melayu misalkan, atau orang Betawi? Nggak bisa gitu. Contoh lainnya adalah manusia menghirup oksigen ya, bernafas dengan menghirup oksigen. Padahal di udara itu ada banyak zat yang lainnya selain oksigen. Tetapi yang kita butuhkan adalah oksigen. Apakah kita bisa gitu ketika kita menghirup udara? Itu yang kita hirup itu selain oksigen gitu. Untuk kebutuhan tubuh kita enggak. Kita tetap butuhnya itu oksigen. Jadi di situ kita tidak bisa memilih gitu. Untuk menghirup selain oksigen untuk kita serap di dalam tubuh. Dan ternyata ini merupakan hal-hal yang di luar kuasa manusia. Ada contoh lain misalkan ketika kita tidur. Ketika kita tidur, apakah kita bisa berkuasa mengendalikan tangan, kaki, gerakan-gerakan yang terjadi ketika tidur? Seperti halnya kita memilih untuk bergerak apa ketika kita bangun. Gitu. Ketika kita bangun, kita bisa menggerakkan badan kita semau kita. Tetapi ternyata ketika tidur, yang tadinya tangan ini di dalam kontrol kita, itu menjadi di luar kontrol kita. Itulah. Ada memang yang bisa begitu kan? Enggak ya. Mengontrol gerakan ketika tidur. Ketika tidur pengen sambil senapan nggak bisa. Gitu. Jadi intinya di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada lingkaran. Suatu lingkaran yang dimana di dalamnya itu adalah hal-hal yang bisa kita kuasai. Kayak tadi ya, kita sholat, kita sedekah, kita makan, kita minum, bergerak gitu. Itu di dalam pilihan kita. Nah ini kita kategorikan di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia gitu. Dan pada saat yang sama ada hal-hal yang di luar lingkaran itu, tapi terjadi di dalam hidup kita. Ada hal-hal di luar lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Ini faktanya ya. Nah kita masuk ke dalam pembahasan kodo dan kodar. Ternyata kodo dan kodar itu merupakan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita yang dia berada di luar lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Gitu. Jadi kodo-kodar itu berada di luar lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Nah kita akan bedah lagi kodo itu apa, kodar itu apa. Nah di sini kodo itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Kodo itu ada yang disebut dengan nizam wujud, di mana kita bisa melihat wujudnya. Jadi segala hal yang terjadi di luar kekuasaan kita yang bisa kita lihat wujudnya. Contohnya gender ya. Terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, kita nggak bisa milih, dan itu bisa kita lihat ya. Warna kulit, ras misalkan, kita terlahir sebagai ras apa, atau misalkan kita terlahir cantik atau ganteng gitu. Segala hal yang bisa kita lihat wujudnya itu termasuk dalam kodo yang nizam wujud gitu. Dimana itu nggak bisa kita kuasain, nggak bisa kita pilih gitu. Dan yang kedua adalah ghairu nizam wujud. Nah, ghairu nizam wujud itu adalah hal-hal yang terjadi pada diri kita yang nggak bisa, yang maksudnya tidak berwujud. Biasanya itu sebuah peristiwa gitu. Misalkan ketika kita jalan dari rumah keluar di jalan, itu tiba-tiba kita ketabrak motor misalkan. Nah peristiwa tertabrak motor ini merupakan peristiwa yang kita tuh nggak bisa milih gitu. Apakah kita bisa milih tertabrak atau enggak gitu kan? Enggak ya. Biasanya orang yang tertabrak itu ya dia spontan aja itu terjadi, dia nggak milih untuk tertabrak, nggak bisa dia kuasain gitu loh. Apakah tertabrak atau enggak. Nah peristiwa seperti ini termasuk dalam peristiwa di ghairu nizam wujud. Yang lainnya lagi misalkan ketika kita kerjasama sama seseorang dalam suatu hal, ternyata ditipu gitu. Nah itu ketika kita ditipu itu tidak berada di dalam kekuasaan kita ya untuk ditipu atau tidak. Nah ini juga ghairu nizam wujud. Beda halnya sama orang yang menipu gitu. Kalau orang yang menipu yaitu dia berada di dalam kekuasaannya, maka ini tidak termasuk kodonya dia. Tetapi kodonya kita nih sebagai korban yang tertipu gitu. Atau misalkan kita terjatuh
kita terjatuh, tiba-tiba terjatuh, itu kan tidak di dalam kekuasaan kita. Itu juga termasuk dalam ghairu nizam wujud. Jadi ada nizam wujud itu yang biasanya kita bisa lihat, ada juga ghairu nizam wujud yang merupakan biasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang mana di antara kedua ini ya, ghairu nizam wujud ataupun ghairu nizam wujud, itu tidak bisa kita pilih, kita nggak bisa kontrol gitu. Dan ini merupakan kodoknya Allah. Kemudian ada lagi pembahasan tentang qadar. Qadar itu apa? Secara definisi, qadar itu merupakan khasiat dari segala sesuatu objek yang telah Allah ciptakan. Misalkan api itu memiliki khasiat atau memiliki qadar, itu membakar gitu, panas. Dan ini manusia nggak bisa kendalikan itu gitu, nggak bisa manusia itu membuat api menjadi dingin. Peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mempan dibakar api, itu juga kalau kita cermati ya itu atas kehendak Allah kan, menjadikan api itu tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang menjadikan api itu menjadi tidak panas, tidak membakar dirinya gitu. Karena yang kita tahu juga peristiwa itu hanya terjadi saat itu aja gitu. Apakah Nabi Ibrahim setelah itu memiliki kekuatan mengendalikan api gitu, jadi api saya nggak bisa kebakar nih gitu, bisa beratraksi, enggak gitu. Hanya terjadi pada saat itu saja gitu. Air memiliki kadar membasahi gitu, yaitu juga di luar kekuasaan manusia ya. Mungkin ketika peristiwa ini ya, Nabi Musa itu membelah lautan, itu juga saat itu Allah lah yang memiliki kendali atas air laut itu ya. Air laut itu terbelah, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kawan-kawannya itu bisa menyeberang. Nah setelah itu juga sudah di situ saja gitu. Apakah Nabi Musa memiliki kekuatan untuk mengendalikan air? Kan enggak, hanya pada saat itu saja. Ini bukti bahwa segala hal yang bersifat qadarnya suatu benda ya, suatu objek yang Allah ciptakan itu berada di dalam kekuasaan Allah aja. Itu manusia tuh nggak bisa berkehendak. Contoh lainnya misalkan tanah itu memiliki qadar menumbuhkan tumbuhan, misalkan menumbuhkan sesuatu gitu, dari bibit menjadi akar, menjadi bahan dahan pohon dan selanjutnya gitu. Nah itu semuanya adalah qadar. Jadi itu adalah pengertian qada dan qadar ya, dimana qada dan qadar ini merupakan hal-hal yang berada di luar lingkaran yang dikuasai oleh manusia gitu. Dan dijadikan sebagai rukun iman karena kita wajib untuk mengimani ini gitu. Kita wajib untuk menerimanya. Kembali lagi mengenai penjelasan ya, lingkaran, di mana di dalam lingkaran itu adalah hal-hal yang dikuasai oleh manusia, kemudian di luar lingkaran itu merupakan hal-hal yang tidak bisa dikuasai manusia tetapi ada di dalam kehidupan manusia. Yang paling penting di dalam pembahasan ini, di dalam pembahasan lingkaran yang dikuasai manusia dan di luar lingkaran yang dikuasai manusia, yaitu ada qada dan ada qadar. Yang paling penting itu adalah kita menyadari ya, bahwa segala hal yang di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia itu kita dimintai pertanggungjawaban, itu kita dimintai dihisab akan hal-hal yang terjadi di dalam lingkaran yang kita kuasai gitu loh. Misalkan ketika kita bekerja, kita kan memilih untuk bekerja atau tidak. Nah, bekerja ini juga kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah bekerjanya di dalam pekerjaan yang diridhoi Allah atau enggak gitu. Kalau misalkan sesuai syariat Allah itu akan mendapatkan pahala. Kalau misalkan ternyata kita kerja dengan bidang pekerjaan yang haram ya, tidak diridhoi Allah, tidak sesuai syariat, maka kita akan mendapatkan dosa gitu. Atau misalkan ketika kita sholat, kita bisa memilih sholat atau enggak ya. Ketika kita sholat kita berpahala, menunaikan kewajiban, dan ketika kita tidak sholat, melalaikan sholat, kita akan berdosa dan lain sebagainya ya. Jadi segala hal yang terjadi nih di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia itu ada hisabnya, ada pahala dan dosanya. Nah sementara hal-hal yang di luar lingkaran yang dikuasai manusia, yang mana itu tadi ya, ada qada, ada qadar, dengan segala detail penjelasannya, itu kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal itu gitu. Tidak ada hisab bagi kita gitu. Ya contohnya misalkan kita terlahir sebagai laki-laki,
kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa kamu laki-laki, kenapa kamu perempuan, itu enggak ya. Ketika lahir menjadi laki-laki apakah kita berdosa? Enggak. Apakah berpahala juga? Enggak. Tidak ada hisab di situ gitu. Dan yang lainnya juga gitu, ketika kita misalkan terjatuh gitu, tiba-tiba terjatuh tanpa kita tuh tidak lalai ya, kita bersikap biasa aja tetapi tiba-tiba aja jatuh gitu, tersandung sesuatu dan lain sebagainya misalkan, itu saat itu terjadi itu tidak akan ada hisab untuk kita gitu. Wah kamu terjatuh, kamu dosa ya? Enggak gitu. Atau menjadi pahala? Enggak. Tetapi misalkan ketika kita bangun dari terjatuh itu, oh sakit, dan kita bersabar, misalkan beristighfar, itu akan menjadikan pahala gitu. Karena ketika kita bersabar dan beristighfar merupakan hal yang di dalam kekuasaan kita gitu. Dan itu ada pahalanya dan ada dosanya. Atau misalkan ketika kita tertipu seseorang gitu, kita kerjasama, kita udah percaya sama orang itu, kita tertipu, itu juga nggak jadi kita dosa, enggak gitu. Yang dosa dia gitu. Karena dia dengan kekuasaannya ya, dia menipu itu dengan kontrolnya dia, menipu kita. Dia yang dapat dosanya. Kita yang sebagai objek yang tertipu itu tidak ada pahala dan tidak ada dosa di situ. Gitu. Tetapi kemudian misalkan kita memilih untuk bersabar gitu, kita tabah gitu atas ujian ini, dan maka kesabaran itu merupakan bagian dari yang kita kuasai gitu. Kita bisa memilih untuk sabar atau enggak, atau kita stres, depresi, itu baru ada pahala dan dosa di situ karena kita bisa memilih gitu, sabar atau enggak. Walaupun itu hanya sekedar aktivitas hati, tapi bisa kita kontrol gitu. Contoh lain, misalkan ada orang bawa pisau. Nah pisau ini memiliki qadar ya tadi, memotong sesuatu. Ketika si orang ini pergi ke dapur terus masak daging ayam, misalkan potong-potong daging ayam, terus masak, terus dikasihin, yaitu si memotongnya itu ya, qadar dari pisau itu tidak ada pahala ataupun dosa ya, tidak ada hisab di situ. Tetapi kemudian ketika dia memasak dan memberikan masakan misalkan untuk disedekahkan atau dikasihkan ke siapa, maka itu adalah ada hisabnya dan itu berpahala ya. Karena dia sedang bersedekah gitu dengan menggunakan pisau itu. Tetapi kalau misalkan si pisau ini yang bersifat netral ya secara qadarnya, dipakai untuk mengancam seseorang gitu, untuk ngebegal gitu, maka di situ ada hisabnya, perilaku membegalnya, di mana perilaku ini dikuasai oleh orang itu baru ada hisabnya ya, dia sedang melakukan perbuatan yang berdosa gitu. Tetapi tidak dengan si pisaunya yang bersifat netral. Dan segala hal itu bisa kita bedah seperti itu. Nah seharusnya sebagai umat muslim sejati ya, kita tuh harus berfokus pada hal-hal yang berada di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia gitu. Kita harus fokus di situ. Fokus di situ untuk bisa membuat segala hal yang terjadi di dalam lingkaran yang dikuasai manusia ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan syariatnya Allah gitu. Agar segala hal yang terjadi di situ itu membuahkan pahala gitu, dan menjadikan kita bisa diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya nanti gitu. Nah sayangnya jika kita tidak memahami ini, kecenderungan orang-orang itu malah memikirkan hal-hal yang berada di luar lingkaran yang dikuasai manusia. Misalkan ketika dia ingin masuk ke sekolah elit perguruan tinggi, dia belajar kan, karena dia bisa mengontrol dirinya untuk belajar atau enggak gitu. Dia belajar sungguh-sungguh, kemudian ternyata ketika tes dia gagal, misalkan dia gagal masuk ke perguruan tinggi yang dia pengen. Nah si kegagalan ini bukan sesuatu yang dia kuasai kan, ini merupakan kodok juga nih. Suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, tapi dia nggak bisa kuasai. Ini tuh nggak ada dosa, nggak ada pahala. Ketika dia gagal masuk ke situ, ya nggak dosa juga. Gitu. Nah, kecenderungan orang-orang itu memikirkan hal itu gitu loh, stres karena hal itu. Aduh, saya gagal. Ini gara-gara saya nih nggak bener. Ini gara-gara saya nggak becus. Padahal nggak gitu. Padahal ini adalah ya merupakan suatu hal peristiwa yang terjadi, di mana dia tuh nggak bisa
kontrol itu. Ketika itu di luar kontrolnya, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan mendalam lah. Kita terima saja ini yang terjadi. Bisa kita coba nanti lagi gitu. Atau kita bisa coba hal yang lain gitu, tanpa menghentikan ikhtiar gitu. Karena di dalam ikhtiar itu ada dosa, ada pahala. Ketika dia bersungguh-sungguh belajar, insya Allah itu ada pahalanya tuh buat dia gitu. Fokus aja di situ. Mengenai gagal atau berhasil dia masuk, itu urusan Allah gitu. Misalnya lagi ketika seseorang itu membangun suatu usaha, dia bekerja untuk usahanya ini dengan sebaik mungkin, dengan sekeras mungkin ya, dengan ikhtiar yang penuh, dengan semangat. Kemudian di akhirnya ternyata dia mengalami kegagalan atas usaha ini, ya nggak perlu stres terlalu beban juga di kehidupannya gitu, depresi nggak usah juga, karena memang kegagalan atau keberhasilan itu berada di luar lingkaran yang dikuasai manusia. Kita nggak bisa menguasai gagal atau berhasil gitu. Tetapi menyikapinya dengan sabar itu adalah pahala. Dan kita harus menyadari juga bahwa setiap hal yang kita kerjakan, setiap ikhtiar kita yang kita berikan, insya Allah itu mengandung pahala gitu. Ketika usaha dan ikhtiar kita sesuai dengan syariat Allah gitu. Pun demikian misalkan ketika si usahanya ini berhasil, sukses, kita juga tidak serta-merta mengklaim bahwa sukses ini wah ini benar-benar berkat saya, enggak gitu. Karena kesuksesan dan kegagalan balik lagi itu di luar kekuasaan kita gitu. Tetapi untuk usaha kita yang sudah baik, ikhtiar kita yang sudah maksimal, itu dilanjutkan saja. Dan kita menyadari ini bahwa setiap hal yang dilakukan, ikhtiar ini mengandung pahala ketika sesuai dengan syariat Allah gitu. Jadi dengan memahami ini, ketika seseorang itu gagal, idealnya ya tidak merasa depresi, tidak merasakan stres gitu, untuk menerima kegagalan. Dan ketika berhasil itu juga nggak bikin dia sombong. Ini idealnya memahami mengenai qada dan qadar. Kita juga sering ya dapat quotes gitu, manusia hanya bisa berkehendak, tetapi Allah yang menentukan. Itu kan sering banget ya. Nah, ini adalah merupakan penjelasan untuk quotes ini gitu. Jadi quote ini benar, tetapi untuk lebih memahaminya silahkan kita pahami mengenai qada dan qadar. Terus ada quote lain yang bilang skenario Allah itu yang terbaik gitu. Skenario Allah itu yang paling indah gitu. Yaitu tadi ya, skenario Allah yang mana segala hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia itulah adalah peristiwa yang Allah berikan untuk kita gitu. Nah, dengan memahami ini kita bisa membedah kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Misalkan ada seseorang yang dia tuh merasa jatuh cinta gitu. Misalkan ada cowok merasakan jatuh cinta kepada seorang cewek. Nah, si jatuh cinta ini apakah dia bisa kendalikan? Apakah dia bisa memilih untuk jatuh cinta atau enggak? Kan nggak bisa ya, karena ini ternyata merupakan bagian dari qadar ya. Qadarnya sebagai manusia itu memiliki naluri, dan si perasaan ini ya, perasaan jatuh cinta ini ternyata termasuk dalam qadarnya manusia gitu. Kita nggak bisa milih untuk jatuh cintanya ke si A atau ke si B, enggak gitu. Tiba-tiba aja ke dia gitu, mau dia cantik atau jelek atau kayak gimana pun warna kulitnya, nggak bisa kendalikan gitu. Nah, ketika si pria ini merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita, itu nggak ada hisabnya gitu. Karena itu bersifat netral. Terus kemudian si cowok ini karena memiliki perasaan itu ya, dia terdorong lah untuk mendekati si wanita ini. Nah, kemudian ternyata pilihannya itu untuk menyalurkan rasa cintanya itu dia nembak gitu, untuk jadian, untuk kemudian pacaran. Nah, ketika pacaran ini dia memilih pacaran karena aktivitas ini merupakan bagian dari hal yang dikuasai oleh dia ya. Dia memilih pacaran, maka ini ada hisabnya. Nah, kita lihat nih apakah dalam syariat Allah itu ada pacaran atau enggak gitu. Apakah dalam syariat Allah itu pacaran itu berpahala atau dosa gitu. Itu ada hisabnya. Atau kemudian ternyata si pria ini memilih untuk melamar, kemudian ta'aruf dan menikah gitu. Nah, ini juga bagian dari hal yang dia kuasai gitu. Nah, ta'aruf dan menikah ini di dalam syariat Allah apakah berpahala ataukah berdosa? Nah, itu yang kita bedah tuh, yang kita
pikirkan gitu. Oke, ternyata ketika sudah menjalin hubungan ya dengan si wanita ini, ternyata si wanita ini berkhianat gitu. Wah, dia berkhianat, selingkuh gitu ya dengan cowok lain. Nah, si cowok ini yang diselingkuhi, apakah dia berdosa? Ketika diselingkuhi ya, itu tidak ada dosa ataupun pahala bagi dia gitu. Ketika diselingkuhi, tapi tadi ya, kalau misalkan dia pacaran, itu ada dosa atau pahalanya. Kalau dia menikah itu ada dosa atau pahalanya karena berada di dalam kekuasaan si cowok tadi. Tetapi ketika dia dikhianati, ketika dia diselingkuhi, apakah si pria ini memiliki kontrol untuk itu? Kan enggak ya. Karena yang memiliki kontrol adalah si cewek tadi gitu. Cewek tadi dihisab karena dia selingkuh, memilih untuk selingkuh. Si cowok ini dia tidak memilih untuk diselingkuhi gitu. Tidak ada hisab bagi dia, dan ini merupakan peristiwa yang terjadi di dalam hidup dia di mana dia tidak bisa kuasai. Nah, kemudian ternyata dia memilih untuk bersabar gitu. Ya sudah, diikhlaskan saja. Maka ini merupakan pilihan dia ya untuk bersabar, ada pahalanya di situ gitu. Tetapi ternyata si pria ini galau, saya tidak terima ini, saya dikhianati gitu, sakit hati. Dia memilih untuk bunuh diri misalkan. Bunuh diri ini merupakan pilihannya dia gitu. Dan apakah bunuh diri itu berpahala atau dosa nih di dalam syariat Allah? Itu yang kita perhatikan. Ternyata kan bunuh diri di dalam syariat Allah itu berdosa ya, satu hal yang haram untuk dilakukan. Maka si pria ini berdosa gitu, karena telah bunuh diri. Setelah bunuh diri, ternyata nggak mati nih. Dia nggak mati. Apakah si bunuh dirinya nggak jadi dosa karena dia nggak mati? Enggak. Bunuh dirinya prosesnya sudah dia lakukan, sudah dia pilih gitu. Misalkan dia loncat itu dari bangunan yang tinggi, itu sudah tercatatkan dosa untuk dia. Tapi masalah dia masih hidup atau mati, hidup dan mati kita kan nggak bisa kita kontrol ternyata ya. Itu nggak ada dosa dan pahala gitu. Ketika dia hidup lagi nggak jadi pahala gitu. Tetapi dosa yang tadi ya udah dicatat gitu. Atau misalkan ketika mati ya udah, itu udah dosa, udah mati ya udah. Kayak gitu. Dan kasus-kasus yang lainnya itu sebetulnya idealnya ya kita bedah dengan materi kodok qadar ini gitu. Agar apa? Agar kita bisa memahami nih, apakah peristiwa yang sedang terjadi itu adalah hal yang kita kuasai atau enggak? Apakah kalau misalkan itu dikuasai oleh kita nih, apakah sesuai syariat atau tidak? Apakah berpahala ataukah berdosa? Kalau misalkan peristiwa itu di luar kekuasaan kita, ya udah, kita hanya tinggal untuk menerima itu dengan sebaik mungkin dan memilih untuk bersabar kalau misalkan itu pahit gitu. Kalau misalkan itu manis, suatu hal yang bagus, misalkan terlahir ganteng atau menjadi orang kaya gitu, itu kita syukuri. Dan bersyukur itu pilihan kita ya. Ketika kita bersyukur itu mendapatkan pahala, atau jika kita memilih untuk sombong, merendahkan orang lain ya, itu malah menjadikan kita berdosa. Kayak gitu sih.